الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم بأمة ذوي الأرحام. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita sekalian, serta karunia sehat panjang umur. Dengan keduanya kita mampu untuk datang kepada tempat ini dengan izin Allah tentunya, duduk bersama di sini untuk memenuhi panggilan Allah sebagai salah satu kewajiban kita sebagai hamba-Nya, menunaikan sholat Jumat berjamaah. Khatib tidak bosan-bosannya berwasiat untuk kita sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat takwalah yang nantinya akan menemani kita, akan mengiringi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah camkan bahwa takwa itulah sebaik-baiknya bekal yang bisa kita miliki dan kita bawa ke hadapan Allah. Allah berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Berbekallah kalian wahai orang-orang yang budiman dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia yang fana, bahwa kita sadar kehidupan ini hanyalah persinggahan sementara, bahwa kehidupan ini hanyalah fana. Allah Subhanahu wa taala memberikannya cuma-cuma untuk kita semua, maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mengingat bahwa pemberian kehidupan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar itulah kemudian kita membangun kesadaran spiritual bahwa kehidupan ini bisa kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka karena izinnya pula kita mampu untuk melakukan segala aktivitas duniawi, segala aktivitas yang mengantarkan kita pada penghasilan-penghasilan yang bersifat duniawi. Maka ketika kita mampu untuk melakukan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka patut kita ma'asyiral hadirin rahimakumullah untuk meniatkan dan mewujudkan apa-apa yang sudah kita dapatkan dari sifat duniawi itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam syariat Islam pun kita dianjurkan dan diperintah untuk berkasab, untuk menunaikan segala aktivitas amaliyah yang bersifat dunia. Karena memang kita hidup di dunia, maka kita butuh perangkat-perangkat hal-hal yang memang kita butuhkan selama kita hidup di dunia. Allah tidak melarang itu, agama tidak melarang itu. Akan tetapi Allah memberikan rambu-rambu penting. Akan tetapi agama memberikan rambu-rambu untuk kemudian kita membatasi dan memberikan warning. Apakah kemudian hal-hal yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia itu semata-mata untuk dunia atau ada ember-ember karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
Allah tegaskan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan carilah kata Allah. Allah memang memerintahkan kita untuk bermukasabah, untuk kemudian mencari dunia itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh." Kita diperintahkan untuk mencari dunia, tapi juga saat yang sama Allah memerintahkan kita untuk tidak melupakan akhirat, untuk tidak semata-mata bekerja untuk dunia, tapi juga melibatkan Allah dalam setiap aktivitas duniawi kita. Dan Allah melarang kita untuk melarang jangan ham berbuat keburukan dan kerusakan di dunia. Kata Allah, "Wa ma tabghil fasada fil ardh." Artinya bahwa ketika kita mungkin memiliki kerjaan-kerjaan yang sifatnya eksploitasi alam semesta, maka Allah melarang untuk berlebih-lebihan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 37 ini sangat jelas dan sangat tegas mengatakan Allah memerintahkan kita untuk mencari hal-hal yang sifatnya duniawi, akan tetapi juga memerintahkan kita untuk mengiringi dengan sifat-sifat yang kena akan mengantarkan kita kepada akhirat. Oleh karenanya, ketika kita sadar bahwa dunia ini sifatnya sementara, ketika kita sadar bahwa kematian itu sifatnya nyata, ketika kita sadar bahwa kemudian kita nantinya di ujungnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita mengabaikan hal-hal yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah hadirin rahimakumullah, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Mati itu adalah sesuatu yang mustahil kita hindari. Kematian itu adalah sesuatu yang memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian kita semua sebagai hambanya, baik manusia, hewan dan lain sebagainya, pada ujungnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramaliyah dunia, saat yang sama juga untuk beramaliyah yang sifatnya akhirat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ketika kita sadar bahwa kita akan mati, maka kita akan mengetahui ada satu gerbang untuk menuju kematian itu. Kita hidup di dunia ini adalah alam kedua sebelum alam rahim yang sudah kita alami semua. Pertama adalah kita hidup di alam rahim, di perut ibu kita semua. Kemudian ibu kita melahirkan kita dan kita terlahir di dunia. Maka alam yang ketiga adalah alam barzakh, dan pintu gerbangnya adalah sakratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahil." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sakratul maut itu pasti datang. Sakratul maut itu adalah kepastian. Sakratul maut itu adalah sesuatu yang mustahil kita hindari, mustahil kita akan bisa lari daripada sakratul maut. Maka karena kesadaran bahwa sakratul maut itu akan hadir kepada kita, maka betapa ngerinya kita membayangkan ketika sakratul maut, ketika ajal akan menyambut kita, orang-orang yang kita cintai menyelimuti kita di sekeliling kita, memandangi kita dengan tatapan kosong, akan tetapi tidak ada bisa dan mampu untuk menolong kita dari sakratul maut. Maka betapa kita sangat ngeri membayangkan ketika terjadinya sakratul maut, sedangkan kita tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang ada di sekitar kita tidak mampu untuk menolong kita dan menjauhkan kita dari sakratul maut tersebut. Maka oleh karena itu, dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah fana dan sakratul maut itu pasti datang, kematian itu pasti menjelang, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut," bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki nafas, setiap yang hidup di dunia ini akan menemui ajalnya, akan sampai pada satu kematian, satu kepastian, yaitu mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, masyaallah hadirin rahimakumullah, dengan kesadaran dan bangunan-bangunan yang saya sebutkan tadi itu, mari kita senantiasa untuk melambaikan tangan kepada dunia. Ketika kita menghampiri dunia, maka juga kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada dan melihat kita, dan ketika kita niatkan hal-hal sifatnya duniawi itu untuk kebaikan akhirat kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menaburkan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kelapangan. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kemudahan dan hajat-hajat dunia kita yang kita niatkan untuk kebaikan akhirat kita. Allah akan mudahkan, Allah akan gampangkan,
dan Allah akan berikan apa yang menjadi hajat, dan Allah akan wujudkan segala sesuatu yang menjadi angan-angan dan impian kita. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan mudah-mudahan ibadah yang akan kita lakukan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk senantiasa dekat kepadanya, senantiasa berjalan di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائما عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. وذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.